Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah di Mimika terbakar. Ratusan mahasiswa dan ojek daring di Merauke kembali demo ke kantor Bupati dan PT Telkom, tuntut internet segera dipulihkan. 3 narapidana yang kabur dari lapas Sorong kembali diringkus polisi, masih ada puluhan napi buron. Sebuah rumah di Kelurahan Wania Timika, Papua Tengah terbakar. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Pemilik rumah hanya bisa menyelamatkan beberapa barang, sedangkan surat-surat berharga lainnya terbakar. Mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Gerakan sekarang 3 unit, yaitu 3.000, 5.000 sama 8.000 ya. Kalau kendalanya mau karena kita masih ada posisi yang salah ya, bahan lorong itu kalau mobil kita yang 3.000 tidak masalah ya. Kendala itu yang supply 5.000, 8.000 masuk, pada akhirnya kita cari jalan yang lain. Yang kendalanya itu laporannya. Akibat jalan ke lokasi kebakaran sempit, membuat mobil pemadam yang dikerahkan untuk memadamkan api juga kesulitan masuk. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian materi ratusan juta rupiah. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Baik teman-teman, kita mau masuk ke dalam atau kita masih terus-terusan orasi di sini teman-teman? Warga dan mahasiswa serta pengemudi ojek daring terus berunjuk rasa memprotes matinya jaringan internet di Merauke. Demonstran mendatangi kantor Bupati Merauke mendesak pemerintah segera memulihkan jaringan internet. Setelah dari kantor Bupati pengunjuk rasa bergerak ke PT Telkom, mereka juga menuntut hal yang sama terhadap PT Telkom. Dengarkan baik-baik. Hari ini kita tidak mau tahu. Pemerintah Kabupaten Merauke harus bertanggung jawab dalam kemiskinan kita semua. Bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi hari ini. Tidak pernah kita lihat dinas sosial ini membagikan bantuan sosial kepada kita punya rakyat yang dalam menderita. Tidak pernah kita lihat. Dan Telkom langsung dibawa Departemen Komunikasi, begitu. Ya, ini seraturan, begitu. Tetapi pemerintah daerah selaku pengguna sama seperti adik-adik sekalian, kita mendesak Telkom untuk segera. Kami saat ini juga sudah coba berhubungan dengan Jakarta, dengan departemen supaya segera hal ini dengan seperti yang disampaikan oleh adik kekasih tadi, bisa dalam rangka menjelang pemilu segera harus dituntaskan. PT Telkom beberapa hari terakhir didatangi sejumlah warga yang memprotes jaringan internet yang mati, termasuk pengemudi ojek online. Mereka kesal tidak bisa memperoleh uang karena internet mati. PT Telkom meminta masyarakat bersabar karena fiber optik bawah laut yang menjadi sumber kerusakan sedang diperbaiki dan awal Februari internet akan kembali berfungsi. Sejak tanggal 4 Januari jaringan internet di Merauke mati. Warga resah karena mereka tidak bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Seperti diketahui, PT Telkom adalah satu-satunya perusahaan yang menyediakan layanan internet dan telepon di Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Edison tidak tahu ulahnya mencuri terekam kamera CCTV. Pelaku mencuri uang dari dalam mobil yang terparkir di salah satu toko elektronik di Jalan Wosi, Kabupaten Manokwari, pekan lalu. Pria ini berhasil membawa kabur uang sebesar 140 juta rupiah. Namun akhirnya berhasil ditangkap di salah satu kafe di Manokwari beserta uang tersisa sekitar 100 juta rupiah. Edison rupanya sudah menghabiskan uang curian tersebut hingga 40 juta rupiah untuk senang-senang. Dari hasil pemeriksaan, Edison ternyata pernah terlibat kasus pencurian 8 sepeda motor. Untuk melancarkan aksinya, ia dibantu 2 rekannya yang saat ini masih buron. Polisi saat ini baru menerima 3 laporan dan 5 sepeda motor lainnya masih dalam proses identifikasi. 105 juta. Ya, untuk selebihnya itu pelaku sudah membelanjakan uang hasil curian tersebut untuk membeli handphone. Dari keterangan pelaku, dia beli handphone iPhone 13 Pro Max setelah memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kesenangan atau euforia pelaku bersama teman-temannya. Pasal 362 KUHP dan pasal 363 ayat 1 ketiga E dan 4E KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 7 tahun pidana penjara. Hilang pada itu terkunci atau tidak? Tidak, itu motor kuncinya dia etalase di dalam rumah. Itu di CCTV dia ada datang 2 kali. Pertama datang ambil kunci, terus pergi sekitar 5 menit, kembali lagi datang ambil motor. Itu sekitar bulan apa kemarin? Bulan apa ya? Bulan Tepatnya. Juni atau Juli. Bulan Juni atau bulan Juli itu hilangnya. Iya. Edison saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Manokwari. Polisi meminta korban yang merasa kehilangan sepeda motor segera melapor. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.